Assalamualaikum Teteh di rumah. Semoga dalam keadaan sehat. Yuk belajar kimia lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar termokimia. Kalau mendengar istilah termo, biasanya berkaitan dengan suhu ya. Misalnya, termometer, alat untuk mengukur suhu. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia dikaitkan dengan kalor reaksinya. Ketika kita membakar kayu, keadaan di sekitarnya menjadi panas. Dan ketika sudah padam, keadaan menjadi normal kembali. Apakah kalor hasil pembakaran kayu tadi hilang? Tidak, tetapi diserap oleh molekul udara atau benda-benda lain di sekitarnya. Asas kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Pernyataan ini dikenal juga dengan hukum pertama termodinamika. Apa yang dimaksud sistem? Sistem adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian. Dan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar sistem. Misalnya, ada 2 buah larutan yang direaksikan di dalam gelas kimia. Maka, larutan-larutan yang bereaksi adalah sistemnya, dan dinding gelas kimia adalah lingkungannya. Jenis sistem. Sistem terbuka. Dalam sistem terbuka terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Misalnya, air kopi panas yang disimpan di gelas terbuka lama-lama bisa menjadi dingin dan udara atau materi dapat masuk ke dalamnya. Sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Misalnya, air panas yang disimpan di dalam botol tertutup lama-lama dapat menjadi dingin, tetapi materi akan sulit bertukar dengan lingkungan. Sistem terisolasi. Dalam sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran baik materi maupun energi dengan lingkungan. Misalnya, air panas yang disimpan di dalam termos relatif panas lebih lama. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak molekul sistem. Bentuk energi lain yang tidak berhubungan dengan gerak adalah energi potensial, atau dikenal juga dengan energi dalam. Energi dalam tidak dapat diukur, hanya dapat diukur perubahannya, yang merupakan selisih dari energi dalam produk dengan energi dalam reaksinya. Perubahan energi dalam merupakan penjumlahan kalor dan kerja. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup dengan volume tetap di mana W sama dengan P kali delta V, karena delta V 0 artinya sistem tidak melakukan kerja. Jika reaksi berlangsung pada sistem terbuka dengan tekanan tetap, sistem dapat menerima atau melakukan kerja. Kalor pada tekanan tetap atau Qp selanjutnya diberi istilah entalpi, diberi simbol H dari kata heat dan tidak dapat ditentukan nilainya, hanya dapat ditentukan perubahannya. Tanda untuk sistem menerima atau melakukan kerja serta menerima atau melepas kalor ditunjukkan dalam skema berikut. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jika sistem melepas kalor ke lingkungan, maka reaksinya eksoterm. Dan jika sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka reaksinya endoterm. Beberapa reaksi eksoterm dalam kehidupan. Pembakaran sate. Kita akan merasakan panas di sekitar orang yang sedang membakar sate.
Demikian juga pada saat pramuka dilaksanakan api unggun. Kita yang berada di sekitar api unggun akan merasakan hangat yang dilepaskan dari api unggun. Menyalakan kembang api, udara di sekitarnya akan terasa panas. Perkaratan pada besi juga merupakan reaksi eksoterm. Beberapa reaksi endoterm dalam kehidupan. Proses fotosintesis pada tanaman yang memiliki klorofil memerlukan energi panas dari matahari. Es batu yang mencair menyerap kalor dari air dan dinding gelas sehingga dinding gelas terasa dingin. Pembuatan garam dari air laut dengan cara penguapan memerlukan sinar matahari. Untuk mematangkan telur, kita memerlukan energi panas dari dinding wajan di atas kompor. Diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm ditunjukkan pada gambar. Reaksi endoterm memiliki delta H positif atau lebih dari 0, sehingga H produknya berada lebih dari H reaktannya. Sedangkan reaksi eksoterm memiliki delta H negatif atau kurang dari 0, H produknya kurang dari H reaktannya. Beberapa jenis perubahan entalpi molar standar, delta HF0 atau perubahan entalpi molar pembentukan. Misalnya pembentukan NaCl dari unsur-unsurnya Na dan klorin. Kebalikan dari delta HF adalah delta HD atau perubahan entalpi molar penguraian. Misalnya penguraian NaCl menjadi unsur-unsurnya kembali Na dan klorin. Perubahan entalpi molar pembakaran atau delta Hc. Perubahan entalpi reaksi pembakaran 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Kalorimetri merupakan cara penetapan kalor. Dan alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Kalor reaksi merupakan penjumlahan kalor sistem dan lingkungan. Kalor sistem dianggap kalor dari air M kali C kecil kali delta T, dan kalor lingkungan dianggap Q dari kalorimeter bomnya, C besar kali delta T. Karena kalorimeter merupakan sistem terisolasi, tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan sehingga Q reaksi sama dengan Q larutan. Berikut percobaan reaksi eksoterm dan endoterm dari link lab Maya Kemdikbud. Di sini di awal ditunjukkan suhu awal asam klorida dan kita anggap suhu awal NaOH-nya juga sama. Kita pilih reaksi dari HCl dan NaOH. Kemudian kita ketikkan volume dari asam kloridanya 50 ml. Ini sebenarnya bebas ya, terserah kalian. Nah, kemudian kita anggap bahwa volume NaOH-nya juga sama 50 ml. Nanti akan muncul suhu campurannya dan suhu akhirnya kita anggap pada suhu ini kan naik-naik terus, dan kita anggap suhu akhir atau T2-nya adalah suhu yang relatif lebih lama atau yang stabilnya
Kita gunakan harga T2 7,29. Berikut perhitungan kalor reaksinya. Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q dari kalorimeter bomnya. Di mana Q larutan sama dengan M kali C kecil kali delta T ditambah Q dari kalorimeter bomnya, C besar atau kapasitas kalor dikali delta T-nya. C kecil ini kalor jenis air ya. Diketahui harganya kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius atau Joule per gram Kelvin. Kemudian karena sistem terisolasi sehingga dianggap kalor yang diserap atau berpindah ke lingkungan diabaikan. Reaksinya HCl dan NaOH. HCl melepas H+, NaOH melepas OH-, H+ dan OH- membentuk air. Sisanya Na+ dan Cl- membentuk garam NaCl. Misalkan molaritas HCl 1 molar dan molaritas NaOH juga 1 molar. Kemudian tadi kita mengukur volume HCl-nya 50 ml dan dianggap volume NaOH juga sama 50 ml. Maka mol dari HCl ini akan sama dengan mol dari NaOH, yaitu molaritas kali volumenya. Karena volumenya dalam mililiter sehingga 1 kali 50 ini adalah 50 milimol. Dan diubah ke mol menjadi 0,05 mol. Oleh karena perbandingan mol dan koefisiennya ini sama, tidak ada yang lebih kecil sehingga keduanya habis bereaksi. Tidak ada reaksi pembatasnya dan mol NaCl yang dihasilkan juga sebanding. Koefisiennya sama-sama 1 sehingga dihasilkan NaCl 0,05 mol.
Massa larutan HCl dan NaOH kita anggap sama dengan massa air. Kenapa? Karena massa jenis atau rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Sehingga dalam 1 mililiter terdapat 1 gram air. Maka massa larutan HCl sebanyak 50 ml dan NaOH juga sama 50 ml. Jumlahnya sama dengan 100 ml. Dianggap sama dengan massa 100 gram air. Kemudian C kecil adalah kalor jenis air, harganya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Serta delta T-nya tadi kita menganggap perubahan suhu dari percobaan 7,29 derajat Celcius. Maka Q air atau Q larutan sama dengan minus 100 gram kali 4,18 Joule per gram derajat Celcius kali 7,29 derajat Celcius. Gram per gram bisa kita coret. Demikian derajat Celcius per derajat Celcius juga bisa kita coret sehingga tinggal ada satuan Joule. Bisa dikalikan 7,29 dengan 4,18, hasilnya sama dengan minus 100 kali 30,4722 Joule atau sama dengan minus ini kali 100 geser semakin besar, berarti geser ke kanan 2 kali ya, menjadi 3047,22 Joule. Kemudian 3047,22 Joule ini kita bagi dengan jumlah mol NaCl yang dihasilkan tadi sebanyak 0,05 mol. Dibagi 0,05 sama dengan ini
sama dengan 5 kali, kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100 ya. Jadi hasilnya semakin besar, 15.236,1 Joule per mol. Kalau kita geser ke kilojoule maka menjadi lebih kecil ya, geser 3 komanya ke kiri, 15,24 kilojoule per mol. Hukum Hess. Sebelum bahas hukum Hess, mari kita analogikan reaksi itu ibarat jalan-jalan. Misalnya seseorang mau berangkat dari Majalengka menuju Bandung. Kalau dalam reaksi, Majalengka itu pereaksi atau reaktannya dan Bandung itu produk atau hasilnya. Bisa ditempuh dengan jalan langsung, misalnya melalui jalan tol ya, langsung nyampe ke Bandung, atau mutar lewat Sumedang dulu, dari Sumedang lanjut ke Bandung. Maka menurut hukum Hess ini analoginya, bensin yang digunakan dari Majalengka ke Bandung yang tahap langsung itu misalnya 10 liter. Maka yang melalui bertahap-tahap melalui ke Sumedang ini misalnya 4 liter, dari Sumedang lanjut ke Bandung 6 liter, jadinya sama. Menurut hukum Hess, kalau reaksi tidak bergantung pada jalannya proses, tapi bergantung keadaan awal dan akhir. Misalnya diketahui ada 3 tahapan reaksi seperti berikut. Kita fokus ke reaksi yang ditanyakan. C3H4 tambah 2H2 menjadi C3H8. C3H4 kita lihat ada di tahapan reaksi yang kedua ya. Yang ditanyakan di sebelah kiri. Yang diketahui juga di sebelah kiri. Jadi reaksinya tinggal kita tulis kembali. C3H4 ditambah 4 oksigen menghasilkan 3 CO2 ditambah 2 H2O. Delta H-nya ini juga tetap karena C3H4-nya juga koefisien yang diinginkan 1, yang diketahui juga 1. Kemudian produknya C3H8 ada di tahapan reaksi yang ketiga di sebelah kiri. Yang ditanyakan di reaksi yang ditanyakan di sebelah kanan, sehingga reaksinya nanti kita balik. Tiga CO2 ditambah 4 H2O menghasilkan C3H8 di sebelah kanan. Delta H-nya ditambah 5 oksigen. Delta H-nya ini sama dengan tadinya negatif menjadi positif, plus 2220 kilojoule. Satu lagi, reaksi 2H2 ada di tahapan reaksi yang pertama, ditanyakan di sebelah kiri, diketahui juga di sebelah kiri. Jadi reaksinya tidak usah kita balik. Ditanyakan koefisiennya 2, diketahui juga koefisiennya 2, jadi ini dikalikan 1. Ditulis kembali reaksinya 2H2 ditambah gas oksigen menghasilkan 2H2O. Delta H-nya juga sama, kita tulis kembali, minus
171,7 kilojoule. Setelah itu kita jumlahkan reaksinya dan delta H-nya. Jika ada zat perantara atau zat yang intermediate yang ada di kiri dan kanan, bisa kita coret-coret. Misalnya 3CO2 ini ada di kiri dan kanan, kita coret 4O2 dan 1O2 di kiri, di kanan ada 5O2, 4H2O di kiri, di kanan ada 2H2O dan 2H2O, berarti sama 4. Nah, kalau sudah tidak ada yang sama, yang lainnya tinggal kita turunkan. C3H4 ditambah 2H2 menghasilkan C3H8. Ini sesuai dengan reaksi yang ditanyakan di atas. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya ini sama dengan minus 292,7 kilojoule. Satu lagi contohnya, ini kita fokus ke reaksi yang ditanyakan lagi. C2H4 di sebelah kiri, ada di tahapan reaksi yang ketiga di sebelah kanan. Jadi reaksinya kita balik, karena yang ditanyakannya, yang diinginkannya di sebelah kiri. Kita tulis reaksi yang sudah dibaliknya. C2H4 menjadi 2C dan 2H2. Delta H-nya karena reaksinya dibalik, tadinya positif menjadi negatif 52,3 kilojoule. Berikutnya, karena F2 ada di dua tahapan reaksi, maka kita beralih dulu ke CF4, ada di tahap reaksi yang kedua. Yang ditanyakan koefisiennya 2, yang diketahui 1. Jadi nanti reaksinya dikali 2. Yang ditanyakan di sebelah kanan, kemudian yang diketahui juga di kanan. Jadi reaksinya tidak usah dibalik, tetapi dikali 2. Reaksinya kita tulis kembali, 2C tambah 4F2 menjadi 2CF4. Delta H-nya ikut dikalikan 2 menjadi minus 1360 kilojoule. Selanjutnya HF ditanyakan di sebelah kanan, diketahui juga di sebelah kanan, jadi reaksi tidak usah kita balik. Yang ditanyakan koefisiennya 4, yang diketahui koefisiennya 2, jadi reaksinya kita kalikan 2. Kita tulis reaksinya
2H2 ditambah 2F2 menghasilkan 4HF. Delta H-nya ini ikut dikalikan 2 menjadi minus 1074 kilojoule. Kemudian kita tinjau cat yang sama di sebelah kiri dan kanan. Ada 2C di kiri dan kanan, bisa kita coret. Kemudian ada 2H2 di kiri dan kanan. Yang lainnya kita turunkan. Sebelah kiri kita turunkan ada C2H4, 4F2 dan 2F2 menjadi 6F2. Di sebelah kanan di produk ada 2CF4 dan 4HF. Delta H-nya berharga negatif semua. Ini jadi tinggal kita jumlahkan. Di sebelah kanan koma ini ada 3, 2 tambah 4, 6, 5 tambah 6 tambah 7, 18. Simpan 1, ini jadi 4, turunkan 2000 minus. Jadi hasilnya delta H reaksinya minus 2486,3 kilojoule. Bahasan terakhir di bab 2 ini adalah menghitung perubahan entalpi dari data delta HF0 atau perubahan entalpi molar pembentukan dan dari data energi ikatan. Delta H reaksi ditinjau dari data delta HF sama dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 reaksi. Sedangkan ditinjau dari data energi ikatan, delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan ikatan reaksi dikurangi jumlah energi pembentukan ikatan produk.
Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui delta HF0 dari CH4 minus 75 kJ per mol, delta HF0 CO2 gas minus 393,5 kJ per mol, delta HF0 H2O gas minus 242 kJ per mol, serta diketahui energi ikatan rata-rata CH 413 kJ per mol, 2 rangkap 495 kJ per mol, CO rangkap 2 799 kJ per mol, dan OH 463 kJ per mol. Ditanyakan kalau reaksi dari pembakaran CH4 dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Delta H reaksi ditinjau dari data delta HF0 sama dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 per reaksi atau reaktannya. Dari reaksi bisa kita lihat delta HF0 produk ada delta HF0 CO2 ditambah 2 kali delta HF0 H2O. Dikurangi di reaksi ada delta HF0 dari CH4. Mengapa tidak ada delta HF0 O2? Karena delta HF0 itu adalah perubahan entalpi pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Sedangkan oksigen hanya terdiri dari satu unsur penyusunnya. Sehingga tidak ada harga delta HF0-nya. Setelah itu tinggal kita masukkan harganya, delta HF0 CO2 minus 393,5 ditambah 2 kali delta HF0 H2O, harganya minus 242 kJ per mol, dikurangi delta HF0 CH4 minus 75 kJ per mol. Tinggal menjumlahkan minus 393,5 2 kali minus 242 ini sama dengan minus 484. Kemudian dikurangi min sama dengan ditambah 75.
Hasilnya minus 877,5 ditambah 75 minus 802,5 kilojoule per mol. Ini harga delta reaksi dilihat dari harga delta HF0-nya. Minus 802,5 kilojoule per mol. Dan bagaimana kalau dihitung dari data energi ikatnya? Delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikat pemutusan bereaksi dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan produk. Nah, agar lebih mudah, kita harus dapat menggambarkan ikatan-ikatannya, baik di reaksi maupun produk. CH4 ini, di dalam CH4 ada 4 ikatan CH. Kemudian oksigen rangkap 2, koefisiennya 2, menghasilkan CO2, ini koefisiennya 1, dan HOH atau H2O, koefisiennya 2. Maka delta H reaksi sama dengan di reaksi ini kita tuliskan ada 4 energi ikatan CH ditambah 2 energi ikatan O2. Dikurangi di sebelah produk, setiap satu CO2 ada 2 CO rangkap. Ditambah dalam setiap H2O ada 2 ikatan OH. Koefisiennya ada 2, maka kita kalikan 2 menjadi 4 energi ikatan OH. Nah, konsep kimianya hanya sampai di sini. Ke bawahnya tinggal hitungan, kita masukkan angka-angkanya. 4 kali CH 413 kJ per mol delta reaksi sama dengan 4 kali 413 ditambah 2 kali O rangkap 2 adalah 495 kJ per mol dikurangi 2 kali energi ikat CO rangkap 2 799 kJ per mol
ditambah 4 energi ikat OH 463. Nah, setelah dikalikan dan dijumlahkan, hasil akhirnya ini dijumlahkan dulu. (2642) dikurangi 3.450. Kalau ada positif dan negatif dijumlahkan, maka tinggal yang besar kurangi yang kecil ya. 3.450 dikurangi 2.642, hasil akhirnya 808. Karena yang lebih besarnya negatif, maka ini hasilnya juga berharga negatif. Berbeda sedikit hasilnya dengan kalau reaksi dari data delta HF sebelumnya. Demikian materi bab termokimia. Semoga dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.